Injil Matthew, pasal 18. Pada waktu itu, kami murid-murid Yesus datang kepadanya dan bertanya, "Waktu engkau mendirikan kerajaan Allah di dunia ini, siapa di antara kami yang paling tinggi kedudukannya?" Kemudian Yesus memanggil seorang anak kecil mendekat kepadanya, lalu menempatkan dia di tengah-tengah kami. Yesus berkata, "Aku menegaskan kepadamu, kalau kamu tidak menjadi rendah hati seperti anak-anak dan bertobat dari sifatmu yang suka mementingkan diri sendiri, kamu tidak akan menjadi warga kerajaan Allah. Karena orang yang paling tinggi kedudukannya dalam kerajaan Allah adalah orang yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini. Kalau kamu menerima dan melayani anak kecil seperti ini dengan alasan untuk memuliakan aku, berarti kamu sudah menerima dan melayani aku. Kalau seseorang menyebabkan anak kecil yang percaya kepadaku jatuh dalam dosa, orang itu akan mendapat hukuman yang sangat berat dari Allah. Daripada dia melakukan dosa besar itu, lebih baik jika sebuah batu besar diikat ke lehernya lalu dia ditenggelamkan ke laut dalam. Mengalami kengerian seperti itu jauh lebih ringan daripada hukuman Allah yang akan dia tanggung selamanya kalau menyebabkan seorang anak jatuh dalam dosa. Celakalah siapa saja di dunia ini yang menyebabkan orang lain berdosa. Memang godaan-godaan untuk berbuat dosa akan selalu ada di dunia, tetapi celakalah orang yang menimbulkan godaan itu. Jadi, kalau tangan atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, lebih baik potong dan buanglah itu, supaya kamu mendapat hidup yang kekal di surga. Lebih baik kamu masuk ke dalam hidup kekal tanpa tangan dan kaki yang lengkap, daripada kamu mempunyai badan yang utuh tetapi dibuang ke dalam api neraka yang menyala selama-lamanya. Dan kalau matamu yang sebelah membuat kamu berdosa, cungkil dan buanglah matamu itu. Lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata, daripada mempunyai dua mata tetapi dibuang ke dalam api neraka. Hati-hatilah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena sesungguhnya mereka masing-masing mempunyai malaikat yang selalu siap berbicara kepada Bapa-Ku di surga. Ingatlah bahwa aku, sang anak Adam, sudah datang untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Kalau kamu mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya tersesat, apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu akan meninggalkan yang 99 ekor, lalu pergi ke bukit-bukit untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Aku menegaskan kepadamu, kalau kamu berhasil menemukannya, pasti kamu akan lebih bergembira karena mendapat yang seekor itu daripada karena 99 domba lain yang masih berada dalam kawanan. Begitu jugalah Bapamu yang di surga. Dia tidak mau seorang pun dari anak-anak kecil yang percaya kepadanya tersesat dan binasa. Kalau saudara seimanmu bersalah kepadamu, datanglah secara pribadi kepadanya dan beritahukanlah kesalahan yang sudah dia lakukan. Kalau dia mengakui kesalahannya dan bertobat, kamu sudah berdamai kembali dengan saudaramu itu. Tetapi kalau dia tidak mau mengakui kesalahannya, temuilah dia lagi bersama satu atau dua orang saudara seiman yang lain. Hal itu dilakukan sesuai peraturan dari hukum Taurat yang mengatakan, setiap masalah harus didukung oleh 2 atau 3 orang saksi mata, barulah masalah itu bisa diputuskan secara sah. Kalau dia masih menolak mendengarkan saksi mata itu, beritahukanlah perkara tersebut kepada semua jemaat. Dan kalau dia tidak mau juga menerima nasihat jemaat, biarlah semua saudara seiman mengucilkan dia. Sebagaimana orang Israel tidak mau bergaul dengan para penagih pajak dan orang dari bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Aku menegaskan kepadamu, setiap pintu yang jemaat kunci di bumi ini akan terkunci juga di surga, dan setiap pintu yang jemaat bukakan di bumi akan terbuka juga di surga. Aku juga menegaskan kepadamu bahwa kalau 2 orang atau lebih di antara kalian sepakat meminta sesuatu dalam doa, maka hal itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Karena apabila 2 orang atau lebih dari antara kalian berkumpul dan berdoa untuk memuliakan aku,
maka aku juga ada di situ di antara kalian. Lalu Petrus mendekati Yesus dan bertanya, "Tuhan, kalau saudara seiman saya terus melakukan kesalahan kepada saya, sampai berapa kali saya harus memaafkan dia? Apakah cukup 7 kali?" Jawab Yesus, "Bukan 7 kali, bukan juga 77 kali, tetapi kamu harus selalu memaafkan tanpa menghitung-hitungnya." Biarlah aku menjelaskan, keadaan antara saudara-saudari seiman dalam kerajaan Allah adalah seperti cerita ini. Pada suatu hari, seorang raja mau membereskan perhitungan uang yang dia pinjamkan kepada para pegawainya. Waktu perhitungan dimulai, ada seorang pegawai yang mempunyai utang 300.000 kilogram perak. Lalu dia dibawa menghadap raja, tetapi dia tidak mampu membayar utangnya. Jadi raja memerintahkan para tentaranya untuk menjual pegawai itu, istrinya, anak-anaknya, dan semua hartanya untuk melunasi utangnya kepada raja. Maka pegawai itu sujud di hadapan raja dan memohon, "Ya, Tuan, sabarlah dulu. Saya akan membayar semua utang saya." Hati raja tersentuh dan merasa kasihan kepadanya, sehingga dia beserta keluarganya dibebaskan, dan semua utangnya pun dihapuskan. Lalu apa yang terjadi dengan pegawai yang utangnya sudah dihapuskan itu? Dia pergi keluar dan bertemu dengan salah seorang temannya sesama pegawai kerajaan yang berutang hanya 100 keping uang perak kepadanya. Dia menangkapnya dan mencekiknya sambil berkata, "Bayar utangmu." Temannya itu sujud dan memohon, "Tolong sabarlah dulu. Saya akan membayar utang saya." Tetapi dia tidak mau bersabar dan malah melaporkan temannya itu kepada hakim supaya dipenjarakan sampai dia melunasi semua utangnya. Melihat kejadian itu, pegawai-pegawai yang lain sangat sedih lalu melaporkannya kepada raja. Kemudian raja memanggil pegawai yang jahat itu dan berkata, "Hai pegawai yang jahat, saya sudah menghapuskan semua utangmu hanya karena kamu meminta kesabaran dari saya. Seharusnya kamu juga berbelas kasihan kepada temanmu itu, seperti saya sudah berbelas kasihan kepadamu." Raja itu sangat marah sehingga dia memerintahkan agar pegawai yang jahat itu dipenjarakan dan dipukuli setiap hari sampai semua utangnya dibayar lunas. Begitu jugalah yang akan dilakukan oleh Bapakku yang di surga kepadamu, kalau kamu tidak sungguh-sungguh memaafkan setiap orang yang bersalah kepadamu. Gembala yang penuh kasih. Engkau mengajarkan bahwa kebesaran sejati ditemukan dalam kerendahan hati dan pengampunan. Jagalah hati kami tetap sederhana dan murni seperti anak kecil. Tolonglah kami untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Sebagaimana Engkau mengampuni kami tanpa batas. Pulihkan hubungan yang retak melalui anugerah-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.